Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kami di sini akan mempresentasikan fungsi kebahasaan otak pada mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Bapak Hendra Setiawan SSMPD. Kelompok 9 beranggotakan Siti Faridah dan Dian Lutshar Mailani. Otak manusia versus otak binatang. Selain bentuk tubuh dan ciri-ciri fisik lainnya yang membedakan antara manusia dengan binatang, yakni adalah otaknya. Bukan dari bobotnya, akan tetapi hal penggunaan bahasa lah yang memisahkan manusia dengan binatang. Meskipun kerbau dan gajah memiliki otak yang lebih besar daripada manusia, namun tetap saja mereka tidak dapat berbahasa. Sebaliknya, manusia yang otaknya seukuran dengan otak seekor simpanse umur 3 tahun dapat berbicara normal, sedangkan simpanse tidak dapat berbicara. Otak manusia. Steinberg dan kawan-kawan dan Dingwall mengungkapkan bahwa berat otak manusia itu antara 1 sampai 1,5 kg dengan rata-rata 1.330 gram. Ukuran sekecil ini ternyata mampu menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama, tulang punggung yang terdiri dari sederet tulang punggung bersambung atau spiral cord, dan yang kedua adalah otak. Otak juga terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada batang otak atau brainstem dan korteks cerebral. Nah, tulang punggung dan korteks cerebral ini merupakan saraf sentral bagi manusia. Segala kegiatan manusia, baik fisik maupun mental, dikendalikan oleh sistem saraf ini. Korteks cerebral. Adapun korteks cerebral menangani fungsi intelektual dan bahasa. Nah, korteks cerebral manusia ini terdiri dari 2 bagian, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Keduanya ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Nah, adapun hemisfer kiri dan kanan, menjelang manusia berusia 12 tahun, pembagian fungsi pada kedua hemisfer terjadi yang dinamakan lateralisasi. Pada mulanya, hemisfer kiri bertugas mengelola ihwal bahasa, sedangkan hemisfer kanan untuk hal-hal lain. Namun, perkembangan yang terakhir menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun ikut bertanggung jawab akan penggunaan bahasa. Nah, wujud hemisfer kanan dan hemisfer kiri ini hampir sama teman-teman, seperti pantulan cermin. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Sedikit perbedaannya, yakni pada hemisfer kiri terdapat suatu daerah yang lebih luas daripada hemisfer kanan. Nah, daerah yang lebih luas ini dinamakan Wernicke, daerah Wernicke. Nah, berikutnya hemisfer kiri terdiri dari 4 daerah besar yang dinamakan lobe. Yang pertama, lobe frontal. Nah, lobe frontal ini bertugas mengurusi ihwal yang berkaitan dengan kognisi. Kemudian ada lobe temporal, mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Kemudian lobe occipital, yakni menangani ihwal penglihatan. Kemudian lobe parietal yang mengurusi rasa somaestetik, yakni rasa yang ada pada tangan, kaki, muka, dan sebagainya. Oh iya teman-teman, pada lobe frontal
terdapat suatu daerah yang berkaitan dengan wicara dan dikenal dengan nama daerah Broca. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya di mana daerah Broca ini di bagian lobe temporal agak menjorok ke daerah parietal, ada bagian yang berkaitan dengan komprehensi, yakni daerah Wernicke tadi. Nah, teman-teman, pada semua lobe terdapat apa yang dinamakan gyrus dan sulcus. Gyrus ini apa sih? Gyrus adalah semacam bukit dengan lerengnya, sedangkan sulcus seperti lembah yang masuk ke dalam. Salah satunya ada gyrus angular yang fungsinya itu menghubungkan apa yang kita lihat dengan apa yang kita pahami di daerah Wernicke. Untuk menghubungkannya mengenai apa yang kita lihat atau yang kita dengar dengan apa yang kita ujarkan, ada kelompok fiber yang dinamakan fasciculus arcuate. Nah, tugas fiber fasciculus arcuate ini yaitu untuk mengkoordinir pendengaran, penglihatan, dan pemahaman dari proses daerah Wernicke dengan proses ujaran di daerah Broca. Nah, kemudian di dekat daerah Broca ini ternyata ada jalur korteks motor yang bertugas untuk mengendalikan alat-alat ujaran seperti lidah, rahang, bibir, gigi, dan pita suara. Pada lobe temporal terdapat korteks pendengaran primer yang berfungsi untuk menanggapi bunyi yang didengar. Pada lobe occipital, nah di sini juga terdapat korteks yang serupa ternyata teman-teman, yaitu korteks visual, tetapi tugasnya untuk menanggapi apa yang dilihat. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dian Nursahar Mailani. Kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Terlebih lagi, pembicaraan mengenai kebahasaan otak sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sejak zaman dahulu kala, lalu disempurnakan oleh Wernicke dan Broca. Berikut ini ialah gambar proses otak apabila masukan berupa lisan melalui pendengaran. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Di sini, input tadi diolah secara rinci sekali. Misalnya, apakah bunyi O yang didengar itu memiliki VOT lebih dari 60 ml, lebih dari 20 ml, atau di antara kedua angka ini. Angka indeks VOT ini penting karena kalau VOT-nya adalah 0 ml, maka bunyi itu pastilah voice seperti B atau G. Kalau lebih dari 30 ml, pastilah tak voice seperti P atau K, dan seterusnya. Korteks ini juga meneliti apakah urutan bunyinya adalah misalnya POS, POS, atau SOP, SOP. Setelah diterima, dicerna, dan diolah seperti ini, maka bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Di daerah ini, bunyi-bunyi dipilah menjadi suku kata, kata, frasa, klausa, dan akhirnya kalimat. Setelah diberi makna dan difahami isinya, maka ada dua jalur kemungkinan. Bila tak perlu ditanggapi, maka cukup menjadi memori. Bila perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi akan dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus arcuate. Berikut ini ialah bagan masukan berupa lisan melalui pendengaran. Jadi, penutur mendapatkan
umpan balik dari mitra tutur yang masuk ke telinga, lalu melalui syaraf sensorik menuju proses di dalam otak, lalu melalui saraf motor menuju pita suara, dikeluarkan menjadi tanggapan verbal. Lalu gelombang suara tersebut akan masuk kembali ke telinga mitra tutur, masuk melalui telinga, lalu diproses lewat syaraf sensorik menuju ke otak mitra tutur. Proses penanggapan di Broca dimulai setelah bunyi tanggapan verbal diputuskan seperti apa dan motor korteks akan diperintah untuk melaksanakannya. Proses untuk satu ujaran ada minimal 100 otot dan 140.000 rentetan neuromuskuler yang terlibat. Motor korteks juga harus mempertimbangkan tidak hanya urutan kata dan ringkasan bunyi, tetapi juga urutan dari fitur-fitur pada tiap bunyi yang harus diujarkan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dia belum pulang. Karena bunyi D mempunyai fitur voice, di samping fitur-fitur lain seperti konsonatal, anterior, non-bilabial, alveolar, non-nasal, maka korteks motor harus memerintahkan pita suara untuk bergetar 30 milidetik lebih awal daripada perintah-perintah yang lain. Hal ini disebabkan karena pita suara letaknya paling jauh dibandingkan alat penyuara lain. Sebaliknya, untuk bunyi P pada kalimat kata pulang di atas, pita suara harus bergetar paling awal 25 milidetik setelah bunyi P itu diucapkan. Ini untuk menjamin bahwa bunyi bilabial yang keluar itu benar-benar P, bukan B. Pindah bunyi D ke I dan ke A untuk kata dia juga perlu koordinasi yang sangat akurat. Ujung lidah menempel pada daerah alveolar di mulut untuk bunyi D, yang kemudian harus dengan tepat berubah bentuk menjadi lengkung dan tinggi depan untuk I misalnya. Harus berkoordinasi rapi sekali, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan bunyi yang natif. Tanpa ketepatan ini, maka pembicara akan kedengaran seperti orang asing. Bila input yang masuk bukan dalam bentuk lisan, tetapi dalam bentuk tulisan, maka jalur pemrosesannya agak berbeda. Masukan tidak ditanggapi oleh korteks primer pendengaran, tetapi oleh korteks visual di lob occipital. Masukan ini tidak langsung dikirim ke daerah Wernicke, tetapi harus melewati gyrus angular yang mengkoordinasikan daerah pemahaman dengan daerah occipital. Setelah tahap ini, prosesnya sama, yakni input tadi dipahami oleh daerah Wernicke, kemudian dikirim ke daerah Broca. Bila perlu tanggapan verbal. Bila tanggapannya juga visual, maka informasi itu dikirim ke daerah parietal untuk diproses visualisasinya. Berikut ini ialah gambar berupa jalur di dalam otak untuk membaca tulisan. Masukan berupa visual masuk melalui gyrus angular, lalu diproses di daerah Wernicke, lalu menuju ke daerah Broca, dan masuk melalui korteks motor. Peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Dari hasil operasi, di mana satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi, terbukti bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa orang itu menurun dengan drastis. Sebaliknya, jika diambil hemisfer kanan, maka orang tersebut masih dapat berbahasa, meskipun tidak sempurna. Meskipun peran hemisfer kiri didukung kuat sebagai hemisfer bahasa, hemisfer kanan pun ikut berperan. Buktinya ialah pada saat anak usia belum lateralisasi cedera hemisfer kirinya, ia masih dapat berbahasa seperti anak yang normal.
Ada banyak hal yang ditangani oleh hemisfer kanan dalam kebahasaan, yang merujuk lebih kepada pemahaman mengenai suatu bahasa. Misalnya saja, dari orang yang hemisfer kanannya terganggu, ia tidak mampu mengurutkan sebuah cerita atau narasi. Kasus lain, orang terganggu hemisfer kanannya ialah tidak dapat mendeteksi kalimat ambigu, metafora, maupun sarkasme. Intonasi kalimat interrogatif juga tidak dibedakan dengan intonasi kalimat deklaratif, sehingga kalimat "dia belum datang" dikiranya sebagai kalimat "dia belum datang". Sekian presentasi dari kelompok 9. Nah, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.